Kemudian yang muasyarah, yang pertama adalah kesulitan kehidupan kita itu kadang karena kita menyakiti hati orang tua, durhaka sama orang tua. Bapak Ibu pangapunten, kesempatan kita untuk berbakti kepada orang tua itu tidak sebanding dengan apa yang telah diberikan orang tua kepada kita. Orang tua kita yang hari ini sampean remeh sehat, arep jenguk Allah ijek sehat, arep moro Allah ijek iso nyambut gawe dhewe, arep ngekeki dhuwit Allah wonge ijek iso mekaya dhewe, pangapunten. Itu tidak berlangsung lama. Penyesalan besar akan terjadi ketika kita merasa bapakku dinane jek baik-baik saja lah kok saiki hidup-hidup kapundhut. Itu penyesalan terbesar seorang anak ketika Allah memberikan kesempatan kita waktu untuk berbakti, kita tidak melakukannya. Mumpung orang tua kita masih hidup, apa yang membuat mereka bahagia, bahagiakan. Ono wong tua ayeme nek lewat duit, kei duit. Orang tua saya itu jahat Pak Kiai, mertua tua saya itu jahat, saya kasih berapapun tidak membuat ridho. Kasih saja. Ridho dan tidak itu hubungan dia dengan Allah nanti. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Penyakitnya orang soleh itu tazkiyatun nafsi. Penyakitnya orang soleh itu merasa lebih baik daripada orang tuanya. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Itu ibu yang bagaimana? Apakah seorang ibu pelacur di bawah kakinya masih ada surga? Ibu kita rentenir, apakah di bawah kakinya masih ada surga? Ibu kita orang zalim, apakah di bawah kakinya ada surga? Enten apa mboten, Bu? Ibu kita seorang pelacur, di bawah kaki pelacur ada surga apa tidak? Surga. Bagi kita surga. Hubungan dia pelacur itu hubungan ibu dengan Allah, bukan dengan kita. Seorang pelacur pun ibu kita masih punya kewajiban untuk berbakti. Karena surga berada di bawah telapak kaki ibu. Siapapun ibu kita, pelacurkah, kafirkah, atau orang yang zalimkah, rentenirkah, itu tidak kita pedulikan. Karena surga tetap berada di bawah telapak kaki ibu. Tidak peduli ibu siapapun. Lah penyakitnya wong soleh. Pokoke ibu nek sampean ijek ngene, ora ibu-ibuan, ora anak-anakan. Lakukan seperti itu, maka kehidupanmu akan semakin sempit. Tazkiyatun nafsi itu penyakit yang sangat berbahaya. Loh, lah piye to Pak Kiai, wong ibuku pelacur masa wayah namoni sing lanang awake runu. Kita dakwah. Kita datang, mungkin dengan sering kedatangannya sampean sungkan nemoni tamu. Kita bisa melewatkan ta'arud kita, perlawanan kita dengan cara hal yang terhormat, tidak harus membenci ibu kita. Bahasa seperti ini bisa dipahami nggih? Berarti surga itu berada di bawah telapak kaki semua ibu, tidak peduli pelacur, tidak peduli orang kafir, tidak peduli siapapun. Semua ibu punya surga itu. Lah ojo sampai keelekane ibu iso dadi alasan kita tidak berbakti. Ada 3 pertanyaan di WA kemarin, Pak Kiai. Saya lahir, kemudian saya dititipkan budi. Setelah saya usia 25 tahun, saya menikah dengan seorang laki-laki yang soleh, laki-laki yang terhormat. Alhamdulillah kehidupan kami sangat mapan. Tiba-tiba ibu yang membuang saya datang mengakui, nak engkau adalah anakku. Apakah aku wajib berbakti untuknya? Sedangkan hati ini sudah terlanjur sakit. Lahir precet dititipno budhe, bareng saiki uripku penak moro, aku ibumu nak, aku ibumu nak. Ki cara sing dadi sampeyan, ibu kaya ngene iki mbok apake? Aku tahu kanca. Cara ibu model ngono mbok apake? Tak rawe, Pak ya. Rawe-rawe piye?
Tak jawab. Setiap manusia itu diuji sama Allah. Ujiannya beda-beda. Ada yang ujiannya anak, ada yang ujiannya ekonomi, ada yang ujiannya orang tua. Anda mestinya bersyukur sama Allah. Alhamdulillah, sejak kecil aku dididik oleh Bude. Sejak kecil dititipkan oleh Bude, yang Bude ini orang terhormat, yang Bude ini orang baik, sehingga saya bisa meniru kebaikannya. Beruntung sekali. Sehingga kehidupanmu mapan, dapat suami yang bersyukur karena Allah mengujimu hanya lewat ibu yang tidak pernah merawatmu. Saiki giliran syukurmu neng Allah apa? Rawat ibumu, karena surga ada di bawah kakinya. Ngeten iki saged dipahami nggih? Yo pancen berat. Wis ora usah diomongno berat. Dilakoni. Yang kedua, qati'ur rahim. Qati'ur rahim itu orang yang tidak rukun sama dulur. Qati'ur rahim itu orang yang tidak wah-wahan sama dulur. Gak apik karo dulur, gak apik karo Pak D, gak apik karo Pak Lek. Jadi ada orang melakukan perjalanan haji 6 hari karena orang mukimin Mekah. Karena orang mukimin Mekah, dia mau melaksanakan haji hanya 6 hari. Dia punya uang 10.000 dinar. 10.000 dinar. Tak titipkan siapa uang ini? Tak titipkan siapa uang ini? Dalem. Apa-apa? Duduk ini. Iya, ini. Apa? Barhut. Oh ya, saya punya teman yang amanah bisa dipercaya, Mas. Ya Kak, aku mau berangkat haji hanya 6 hari. Lalu aku titip uangku Kak 10.000 dinar. 1 dinar itu 4 gram emas. Kalau 4 gram kali 10.000 berarti berapa? 40.000 gram. Kalau 1 gram 1 juta, berarti 1 juta kali 40.000 itu berapa? Gak nih sing duit tuh sampai nih. Ngitung ngono. 40 M. Ini mantan pegawean, jadi langsung rock gitu. 40 M. 40 M. Tak titipkan sama temen. Ya Kak, insya Allah aku amanah Kak berangkat haji. Bareng 6 hari mantuk, ternyata temen yang dititipi uang ini meninggal dunia. Bareng meninggal dunia, bertanya sama anaknya, gak dititipi duit sama bapak? Mboten Pak Lek. Ditakokno dulure, gak ngerti duitku? Mboten Pak Lek. Akhirnya bingung, terus sowan tengene kiai. Salah satu syekh di Mekah ditanya, Syekh, saya itu titip uang 10.000 dinar kepada teman saya, tapi dia tidak wasiat kepada siapapun tentang uangnya. Temanmu itu teman baik, perilakunya atau buruk? Baik, Syekh. Oke, pergilah ke sumur Zam-Zam. Panggil nama temanmu itu di sumur Zam-Zam. Insya Allah nanti kamu akan dapat petunjuk. Akhirnya pergi ke sumur Zam-Zam. Ya sahibi aina asyaratu alfi dinari. Wahai sahabatku, di manakah uangku yang 10.000 dinar? Nggak ada jawaban. 2 kali nggak ada jawaban, 3 kali, berkali-kali nggak ada jawaban. Nggak ada jawaban, Syekh. Kata Syekh ini, padahal temanmu teman yang baik, kenapa nggak ada jawaban? Coba pergilah ke Yaman. Di Yaman itu ada sumur namanya sumur Barhut. Kabarnya sumur Barhut itu bagi orang-orang yang disiksa oleh Allah di alam kuburnya, di alam barzahnya, atau di akhiratnya dia disiksa, maka ketika di sumur Barhut itu dipanggil, dia nanti akan menjawab. Pergi demi uang 40 M ini ke sumur Barhut. Ya sahibi aina asyaratu alfi dinari. Wahai sahabatku, di manakah uangku yang 10.000 dinar? Ternyata ada jawaban. Neng sore kamare anakku sing nomor 2 Kak. Duduko sakmene jerone engko ning kono ana duitmu. Bareng mantuk dijukuk tenan, ternyata ana duite tenan. Orang ini kaget ketika di sumur Barhut.
Kak, iya. Iki sumur barhut lho, Kak. Iya, Mas, aku ngerti. Sampai ini kurang wong sing ahli taat, ahli sholat, ahli. Iya, memang aku ahli kebaikan. Tapi kena apa kok sampai ning sumur barhut? Jangan-jangan sampean di alam kubur disiksa sama Allah. Iya, Mas, aku pancen disiksa sama Allah. Kena apa sampean disiksa padahal sampean ahli kebaikan? Aku 5 tahun gak takokan karo dulur wedokku. Aku satru karo dulur wedokku. Sehingga Allah murka, padahal Allah itu punya sifat namanya Rahim. Rahim itu kasih sayang. Siapa yang memutus hubungan dengan saudaranya, dia memutuskan hubungannya dengan Allah. Siapa yang buruk sama saudaranya, maka dia memutus hubungannya dengan Allah, memutus kasih sayang Allah. Makanya sampai hari ini ibadahku belum diterima Allah, karena Allah masih membenciku karena aku satru karo dulur wedokku 5 tahun. Itu diceritakan oleh Imam Zainuddin Al-Maribari yang menceritakan Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi ternyata duwe dulur kok sampai gak rukun, duwe dulur sampai gak apik, iku nyebabno kasih sayangnya Allah terputus. Kalau kasih sayang Allah putus, pangapunten, kehidupan kita akan sangat banyak sekali masalah, kesulitan hidup. Ki kok meneng ki angen-angen dulur sing di sampean. Modele. Oke, sing nomor 1 durhaka, nomor 2 qati'ur rahim, nomor 3 masalah zalim. Zalim itu merampas hak orang lain. Tentang harta, Islam mengajarkan kepada kita untuk ithar. Ithar itu untuk harta kita ngalah orang lain dulu. Kita nggak dapat nggak apa-apa, wong duit wae. Tapi untuk akhirat kita harus yang ada di depan, itu ithar. Makanya wong zalim merampas hak orang lain, itu semakin dia zalim maka semakin sempit kehidupannya. Begitu juga tentang riba. Riba niku duit mana niku. Orang yang semakin bermain riba maka hidupnya akan semakin sempit. Sing diling-iling muk tanggalan terus. Tanggal piro to Dik? Tanggal 17. Walah wayahe. Wayahe. Lu saiki wis tanggal 18 kok Mas lu kliwat. Aduh didenda berarti. Ribet. Yang ketiga masalah kebodohan. Kenapa orang bisa sumpek? Sumber masalahnya banyak karena saking bodohnya dia tentang ilmu agama. Makanya Bapak Ibu pangapunten, nate kula critakake ana wong sowan ning nggone kiai. Pancen kiai niku ora tahu sekolah psikologis tapi nek wong susah sobone kiai. Gak tahu sekolah ekonomi tapi nek wong kebelut utang ngorone ning nggone kiai. Eneng wong kecolongan motor padahal kiai ora tahu. Dukun yo ora tahu. Tapi nek montore ilang njaluk dudono kiai. Terae kiai kuwi sapa? Datang, Pak. Pak Kiai. Kula niki kurang nopo, Pak Kiai? Urip kula kok susah ora karu-karuan. Lah pripun to, Bu? Anak kula niku nderek pang, Pak Kiai. Wis. Anake nderek pang. Bojo kula ketut babon, Pak Kiai. Wis. Terus omah kula disita bank. Wis. Terus wong tua lara ben minggu nyuntikno. Bae wis. Kira-kira sumpek nemen apa mboten? Niku pripun Pak Yai kula nyuwun omben-omben. Nyuwun suwuk. Akhirnya karo kiai iki dikeki banyu sak gelas. Dikeki uyah sak gegem. Ya utek. Monggo Bu jenengan unjuk niki pun disuwuk. Diombe gabrek-gabrek. Wong uyahe sak gegem, banyune sak gelas. Sampun Pak Yai. Dereng benjing ngriki malih tasih enten riyadhah. Riyadhah napa? Riyadhah ngajar nepsu. Benjing ngriki malih syaraté siji. Napa? Nggawa uyah sak-sak. Walah, wong sak gegeme gaber-gaber apa nek sak-sak. Iki nek dikongkon ngentekno repot. Monggo Bu dibeto. Lah teng pundi Pak Yai? Teng waduk enten banyu waduk ngoten niku. Bening disoki uyah.
kon ngombe banyu waduk rasane pripun Bu? Tasik seger Pak Yai. Enak ya iya enak. Uyah kuwi masalah. Banyu iki ilmu. Masalahmu iku cilik, sak gegem cuma ilmumu sak gelas, mulane kowe krasa gaber-gaber. Masalahmu najan sak-sak, tapi nek ilmumu sak nggawan, ilmumu sak waduk, rasane tetep seger. Sing nyekel ki duwe masalah napa mboten? Sing nyekel mik niki duwe masalah napa mboten? Yo akeh padha wae, cuma ra dadi masalah. Masalah bagi orang-orang tertentu jadi berkah. Masalah itu menjadi masalah nek pancen mbok kadahi banyu sak gelas. Makane sumber kehidupan, sumber masalah kehidupan niku sing nomor 3 saking bodhone. Nabi Sulaiman niki nate dipilih kali Gusti Allah khuyira Sulaiman bainal mal wal mulki wal ilm. Sulaiman pilih 3. Siji harta, 2 tahta, 3 ilmu. Akhirnya Nabi Sulaiman milih fakhtaro al ilma fa'uti al mulk. Akhirnya Nabi Sulaiman milih ilmu, Nabi Sulaiman dikai kerajaan, wal mal Nabi Sulaiman dikai bondo gara-gara milih ilmu. Jadi ana wong sumpek urepe ruwet, sempit itu masalahnya gara-gara kurang ilmune. Lah niki terbanyak. Wingi enten tiyang cethake Blitar mriku. Nginep ning pondok. Nginep ning pondok pagi tak temui. 1,5 jam tak temui. Cerita kula ngeten tak rungokno. Terus kula paringi ngeten jenengan ngeten wis. Jam 8:30 dodok omah neh. Cerita sing critakno padha persis. Wis iki walah piye iki aku. Jam 10:30 ceritane sing diceritakno padha persis. Walah iki lah masa dikai solusi ping pira-pira ya ora ngarah selesai karena bodoh. Akhirnya nek wong ngeten iki tak celukno Pak Lasuri karo Pak Cakwin. Kon merem ditaping mari Dek. Dikai ilmu pun mboten masuk. Nggih.